Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian semua yang sedang menonton video saya. Di sini tujuan saya adalah untuk menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat dan pasar Bali terhadap pengobatan Ayurveda. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Julian Jaini dengan NIM 2101883 dari jurusan Keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Oke. Sebelumnya dari kalian tahu nggak sih apa itu pengobatan Ayurveda? Bagian belum tahu, ya kita simak videonya lebih lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian Ayurveda itu sendiri, yang kedua sejarah dari Ayurveda, yang ketiga manfaat pengobatannya, yang keempat tata cara pengobatan, yang kelima efektivitas pengobatan. Dari yang pertama yaitu pengobatan Ayurveda. Apa sih Ayurveda itu? Ayurveda adalah sistem ilmu kedokteran berdasarkan pengalaman berabad-abad praktek medis. Mengapa berabad-abad praktek medis? Jadi, pengobatan Ayurveda ini sudah diteliti sejak zaman dahulu dan sudah dikenal juga sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu, pengobatan Ayurveda juga sangat amat efektif. Karena apa? Karena bisa dilihat dari gambar yang ada di slide berikut, pengobatan ini menggunakan bahan-bahan yang alami. Tidak ada bahan-bahan kimia yang tercampur di pengobatan ini. Jadi, ini sudah dianggap juga sebagai salah satu pengalaman ilmu kedokteran. Selanjutnya, sejarah Ayurveda dalam keagamaan Hindu. Ajaran agama Hindu tentang hidup sehat dan pertimbangan etis berujung pada tujuan spiritual jika perintah yang terkandung dalam sistem diikuti. Jadi pengobatan Ayurveda ini awalnya berawal dari keagamaan Hindu. Agama Hindu yang mencetuskan pengobatan ini. Terlebih, agama Hindu itu selalu mengajarkan hidup sehat secara alami. Jadilah ada pengobatan ini. Pengobatan spiritual ini disebut dengan health yoga. Salah satunya adalah sistem perawatan tubuh. Jadi, Ayurveda ini bisa menenangkan diri kita juga, menenangkan kesehatan mental kita, dan itu sangat penting. Selanjutnya ya, manfaat dari pengobatan Ayurveda ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, seperti di slide dia tadi, Ayurveda ini sangat-sangat amat bermanfaat. Dan manfaat Ayurveda membantu menyembuhkan kesehatan mental dan meredakan stres. Sebagai tradisi pengobatan yang memiliki kesehatan dan kondisi tubuh secara menyeluruh atau holistik. Ayurveda tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit secara fisik, terapi juga mental dan spiritual. Ini sangat penting. Di masa sekarang banyak anak milenial yang kesehatan mentalnya itu terganggu. Karena mungkin ada banyak tugas yang dia tempuh dan ada juga yang merasakan tidak senang di kehidupannya seperti anak broken home. Dan ini, pengobatan ini bisa menjadi salah satunya. Kemudian ada tata cara pengobatan. Yang pertama adalah pijat tubuh abhyanga. Secara tradisional dilakukan dengan minyak herbal. Obat yang dipilih sesuai dengan dosa seseorang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga, minyak herbal itu adalah pengobatan tradisional.
dan kemudian dipilih sesuai dengan dosa. Ini lebih ke spiritual seseorang. Yang kedua ada sirodhara. Sirodhara berarti menuangkan cairan herbal di atas mata ketiga, kepala, dan kulit kepala. Seperti yang ada di gambar di samping, itu dia dituangkan cairannya. Dan itu bisa merelaksasikan tubuh kita atau yang ada di pikiran kita. Kemudian ada pijat kepala Indian, terapi pincisil, dan kizi. Berdasarkan sistem penyembuhan Ayurveda, kuno India, pijat kepala India telah dipraktikkan selama lebih dari 5.000 tahun karena manfaat kesehatannya. Kemudian, pincicil adalah memeras minyak obat hangat secara berkala ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah kizi. Terapi kizi terdiri dari kantong herbal hangat, kukus, tanaman, akar, dan lainnya dioleskan dengan lembut ke bagian tubuh yang sakit, terkilir, atau lemah. Banyak sekali ya pengobatannya dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kita sudah di penghujung Selandia, efektivitas Ayurveda. Apa kata ilmu pengetahuan tentang efektivitas pengobatan Ayurveda? Ilmu pengetahuan tentang efektivitas pengobatan Ayurveda, beberapa uji klinis yang dirancang dengan baik dan tinjauan peneliti sistematis menunjukkan bahwa pendekatan Ayurveda efektif. Jadi dari hasil uji klinis di tahun 2013, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Ayurveda ini pengobatannya sudah ada berabad-abad. Sudah ada sejak zaman dahulu karena dibawa oleh agama Hindu. Tetapi diteliti oleh ilmu pengetahuan tentang efektivitasnya di tahun 2013. Membandingkan dua formulasi Ayurveda dari ekstrak tumbuhan terhadap produk alami glukosamin sulfat dan obat koleksosi pada 440 orang dengan osteoartritis. Keempat produk tersebut memberikan pengurangan rasa sakit dan peningkatan fungsi yang serupa. Jadi pada intinya, pengobatan Ayurveda ini dengan bahan-bahan alami yang tadi saya jelaskan, ada dari glukosamin, kelososif, itu sangat bermanfaat dan bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian ada yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Ayurveda dianggap sebagai ilmu penyembuhan tertua di dunia, berasal dari India dan agama Hindu, di mana dipraktekkan secara luas. Sistem penyembuhan ini benar-benar bebas dari efek samping negatif dan menawarkan solusi ekonomis untuk masalah kesehatan utama saat ini di seluruh dunia. Dan sarannya adalah pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan definisi kesehatan adalah dengan memberikan gambaran historis dan kronologis yang menunjukkan perkembangan gagasan dari waktu ke waktu untuk lebih memahami posisi saat ini. Jadi kesimpulannya dan sarannya yang saya simpulkan adalah pengobatan ini sangat efektif. Entah itu untuk penyakit apapun dan untuk kesehatan mental apapun, gunakanlah pengobatan ini karena tidak mengandung bahan-bahan yang tidak alami. Semua bahannya itu yang digunakan adalah bahan-bahan alami, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan, dimulai dari kesehatan mental terlebih dahulu, karena kesehatan mental adalah yang paling utama. Dan sarannya adalah selalu jaga kesehatan di masa pandemi saat ini
Dan jika ada sesuatu yang kurang baik di dalam tubuh atau tidak enak badan di dalam tubuh, segera tangani ke dokter. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila kalian masih ada pertanyaan, silakan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.